warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak kita sudah berada di tanggal 1 Ramadan. Ya. Siapa yang puasa hari ini? 1, 2, 3, alhamdulillah. Banyak sekali yang puasa. Bukun doakan mudah-mudahan yang puasa diberi kesehatan sama Allah, dicerdaskan sama Allah, dan jadi anak soleh yang akan mengantarkan ayah bunda ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kalau puasa itu ada nggak yang merasa lapar? Ada yang haus banget? Ya haus lah ya, tetap haus dah. Nah, tapi kenapa kok kita disuruh puasa padahal itu haus, lapar, sampai tenggorokannya kering banget gitu ya. Nah, ternyata anak-anak, Allah yang Maha Pandai itu memberi kita perintah berpuasa karena Allah mengetahui di balik puasa yang kita lakukan itu banyak sekali keuntungannya, banyak sekali kegunaannya untuk badan kita terutama, dan juga untuk orang lain. Nah, kira-kira mau tahu nggak keuntungan dari berpuasa? Pertama, orang yang berpuasa itu badannya akan sehat. Wah, sehat dan kuat. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, badan kita itu istirahat dulu. Kayak kita kalau habis main, anak-anak habis main lari-lari, tuh kalau terus lari terus tambah sehat apa tambah sakit? Tambah sakit lah. Kakinya jadi berat, badannya lemes gitu. Nah, dengan berpuasa, badan kita itu disuruh istirahat dulu sama Allah sebentar selama sebulan. Ada lambung yang biasa untuk melemas makanan itu istirahat dulu. Ada juga usus yang melintir-melintir. Nah, itu usus. Itu juga istirahat sebentar selama puasa. Karena tidak ada makanan yang masuk, jadi tidak perlu begini terus menghancurkan makanan. Makanya orang-orang yang berpuasa itu dia badannya akan lebih sehat dari orang yang nggak pernah puasa. Kemudian yang kedua, anak-anak, orang yang berpuasa itu akan lebih cerdas. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekarang. Anak-anak itu kan sedang masanya belajar, masanya menuntut ilmu. Ketika kita berpuasa, otak kita itu, sel-sel di otak kita itu lama lebih aktif menyerap ilmu pengetahuan. Jadi yang disampaikan Bapak Ibu Guru, yang kita baca, yang kita lihat dari pembelajaran di YouTube itu akan lebih mudah diserap oleh otak kita. Sehingga otak kita akan mudah terisi oleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, orang-orang yang berpuasa itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, enak banget ya. Disayang oleh Allah, disayang oleh penguasa alam. Nah, kalau kita disayang oleh Allah, maka kita juga akan disayang oleh penduduk langit. Penduduk langit akan sayang sama kita. Nah, penduduk langit itu siapa? Malaikat, dan malaikat yang mulia akan sayang sama kita. Terus semua orang juga akan sayang sama kita. Itu kalau Allah sayang sama kita. Nah, kenapa kok disayang sama Allah? Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang melakukan sebuah amalan yang hanya Allah yang membalasnya. Allah berfirman, puasa itu untukku, untuk Allah. Maka Allah lah yang akan membalas
pahalanya, memberikan pahala sesuka Allah. Senang ya. Terus satu lagi anak-anak, di surga itu ada satu pintu. Di bulan Ramadan ini, pintu itu sudah memanggil orang-orang yang berpuasa. Nama pintu surga itu adalah Babu Royan. Babu Royan. Babu Royan itu pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tidak bisa masuk ke pintu itu. Jadi anak-anak yang hari ini puasa, subhanallah, akan dipanggil oleh Babu Royan. Oleh karena itu kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk berpuasa. Jangan sampai kita kalah oleh anak-anak yang lain yang sudah bisa berpuasa selama Ramadan. Untuk anak-anak yang masih kelas 1 dan 2, adik-adik yang masih kelas 1 dan 2, maka boleh berpuasa setengah hari. Ya. Ketika sahur ikut mama dan papanya sahur, makan sahur. Kemudian berpuasa tidak makan sampai zuhur. Ya, setelah zuhur, ketika terdengar adzan zuhur, Allahu Akbar. Nah, anak-anak kelas 1 2 boleh berbuka kalau tidak kuat. Tapi kalau sudah kuat, aku kuat sampai maghrib. Subhanallah, bagus sekali. Ya, bagus. Berarti anak-anak sudah melaksanakan puasa seperti orang dewasa. Nah, tapi kalau tidak kuat ya bagaimana lagi? Boleh berbuka, ya. Besoknya puasa lagi. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 3 4 itu harus mulai berlatih puasa sampai maghrib. Ya. Kalau kayaknya kok nggak kuat Bu, kayaknya lapar banget gitu. Ya, boleh berpuasa sampai zuhur. Hari pertama, hari kedua, ya hari ketiga gitu. Nah, hari keempat harus berlatih sampai maghrib. Kalau sampai maghrib belum kuat juga, sampai asar dulu bukanya. Ya, setelah asar puasa lagi sampai maghrib. Sedangkan untuk anak-anak kelas 5 6, wah pasti sudah kuat puasa sampai maghrib, ya enggak? Nah, anak-anak, apa kalau misalnya kita puasa sampai maghrib itu sahurnya banyak banget gitu? Oh enggak, alhamdulillah anak-anak udah paham. Ya, ketika sahur kita mencukupkan makan, tidak usah terlalu banyak. Ya, secukupnya. Asalkan jangan lupa membaca doa mau makan ketika mau makan sahur. Ya, agar yang kita makan diberkahi oleh Allah. Insya Allah kalau anak-anak membaca doa itu setiap mau makan, maka makanan apapun yang anak-anak makan akan menjadi kekuatan bagi tubuh anak. Dan anak-anak akan bisa berpuasa sehari. Kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja yang aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.